Kita sudah membahas bahwa persamaan diferensial untuk benda yang mengalami osilasi bebas adalah seperti ini. Dan salah satu solusi dari persamaan diferensial ini, atau nilai X yang memenuhi persamaan ini, adalah persamaan ini. Sekarang mari kita buktikan kenapa persamaan ini merupakan salah satu solusi dari persamaan diferensial ini. Karena pada persamaan diferensial ini terdapat besaran X dan turunan kedua dari X, maka kita perlu terlebih dulu untuk menentukan turunan kedua dari X ini. Setelah itu, nilai X ini dan turunan keduanya kita substitusikan ke persamaan ini, dan kalau kita bisa menunjukkan bahwa hasilnya memenuhi persamaan diferensial ini, itu berarti bahwa kita sudah membuktikan persamaan ini merupakan salah satu solusi dari persamaan diferensial ini. Untuk menentukan turunan kedua dari X ini, mari kita tentukan terlebih dulu turunan pertamanya. Untuk itu, misalkan U sama dengan omega 0T ditambah psi. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa du per dt sama dengan, karena omega 0 merupakan konstanta, tentu turunan dari omega 0T ini sama dengan omega 0. Kemudian karena psi merupakan konstanta, maka turunannya sama dengan 0. Sehingga du per dt sama dengan omega 0. Kemudian, berdasarkan definisi U ini, tentu persamaan ini dapat kita tulis menjadi X sama dengan A cos U. Dengan menggunakan aturan rantai, turunan terhadap waktu dari X atau dx per dt dapat kita tulis sebagai dx per du dikalikan dengan du per dt. Sehingga ini sama dengan dx per du sama dengan turunan terhadap U dari ini. Kemudian karena A bernilai konstan dan turunan dari cos adalah minus sin, maka turunan terhadap U dari A cos U ini adalah minus A sin U. Kemudian ini dikalikan dengan du per dt. Dan kita mengetahui bahwa du per dt sama dengan omega 0. Dengan demikian, dx per dt sama dengan minus A dikali omega 0, kemudian dikalikan dengan sin U, atau sin dari omega 0T ditambah psi. Dan ingat, dx per dt ini juga merupakan komponen X dari kecepatan, yaitu Vx misalnya. Kemudian, turunan kedua dari X terhadap T, yaitu d kuadrat X per dt kuadrat, tentu sama dengan turunan dari Vx ini, yaitu dvx per dt. Dan berdasarkan definisi U ini, tentu kita bisa menuliskan Vx ini sebagai Vx sama dengan minus A omega 0 dikalikan dengan sin U. Sehingga dengan menggunakan aturan rantai, ini dapat kita tulis sebagai dvx per du dikalikan dengan du per dt. Dan ini sama dengan dvx per du tentu sama dengan turunan terhadap U dari ini. Dan karena minus A omega 0 ini bernilai konstan, kemudian karena turunan sin adalah cos, maka turunan terhadap U dari ini adalah minus A omega 0 dikalikan dengan cos U. Kemudian ini dikalikan dengan du per dt, dan ini sama dengan omega 0. Sehingga d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan minus A omega 0 kuadrat dikalikan dengan cos U, atau cos omega 0T ditambah psi. Dan tentu ini juga merupakan komponen X dari percepatan, yaitu AX misalnya. Sekarang, mari kita substitusikan persamaan ini dan persamaan ini ke persamaan ini. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan ini. Kemudian ini ditambahkan dengan omega 0 kuadrat dikalikan dengan X, di mana X diberikan oleh persamaan ini. Dan ini sama dengan 0.
Ini tentu sama dengan ini. Dan karena di sini negatif, maka ruas kiri ini bernilai 0. Dan karena ruas kanan ini juga sama dengan 0, ini berarti bahwa persamaan ini memenuhi persamaan diferensial ini. Dengan demikian, kita sudah membuktikan bahwa persamaan ini merupakan salah satu solusi dari persamaan diferensial ini.